Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Mantan Nia Ramadhani ini divonis idap kanker langka. Baru dicerai istri, kini bisnis ikut berantakan. Bams X Samson mengalami hal yang kurang mengenakan. Setelah keluar dari grup band yang telah membesarkan namanya, Bams diketahui memilih fokus berbisnis. Mantan kekasih Nia Ramadhani itu juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama sang istri Mika Vitawijaya dan putri mereka. Dilansir dari medan.tribunnews.com, sayangnya rumah tangga harmonis yang dibina Bams sejak 2014 lalu itu kini harus berakhir dengan perceraian. Parahnya bukan itu saja, ternyata badai masalah pun menghantam hidup Bams hingga membuatnya terpuruk. Termasuk momen saat ia berjuang melawan kanker langka yang menggerogoti tubuhnya. Dilansir dari tayangan YouTube ventertainment.id pada 21 Oktober 2021, Bams mengungkap momen pilu saat ia divonis menderita kanker. Tepatnya di tahun 2020, Bams X Samson didiagnosa mengidap kanker kulit dan otot. Kini setelah 1 tahun lamanya, Bams baru berani membuka kondisi kesehatannya ke publik. Kankernya it's still here. Kemarin terakhir cek, salah satu faktornya gue juga harus maintenance stress level, dan akhir-akhir ini gejolak hidup gue memang rada lucu, kata Bams. Menurut penuturan Bams, kanker yang dideritanya merupakan jenis penyakit langka yang dialami 1 dari sejuta orang. Bahkan dalam sejarah, pengidap kanker kulit dan otot itu hanya ada 8.000 orang. Ia juga menyebutkan kebanyakan orang yang terkena kanker jenis ini pun berkisar di bawah usia 40 tahun dan memiliki gaya hidup sehat. Sampai kini peneliti belum menemukan penyebab dan cara penyembuhan kanker tersebut. Ayah satu anak ini menuturkan bahwa dirinya dulu memang begitu menggilai olahraga sampai mengesampingkan efek buruk yang terjadi. Yang cuma bisa disimpulkan, orang yang kena kanker ini adalah orang yang menggunakan badannya secara berlebihan, tutur Bams. Saat merasakan sakit di tubuhnya, ia didiagnosa mengalami bone bruise atau tulangnya memar. Namun setahun lebih sakitnya tidak kunjung sembuh hingga harus dioperasi. Pas dikeluarin, ternyata itu kanker. Untungnya ini bukan kanker dalam. Kalau kanker dalam gue sudah hancur kali. Ini kanker luar, ungkap Bams. Cobaan tak berhenti sampai di situ. Bams juga harus menghadapi prahara rumah tangga dengan sang istri Mika Vitawijaya. Ditambah lagi dengan kondisi keuangannya yang kacau karena bisnisnya ikut terpuruk terdampak pandemi. Mungkin kalau cuma terjadi kanker tidak masalah besar buat gue, itu kayak sum up semua, kata Bams. Jadi tambah gangguan di kepala gue, terganggunya sebenarnya sum of everything yang bikin gue terganggu, sambungnya. Merasa tak sanggup dihantam masalah bertubi-tubi, Bams mengaku dirinya sempat terpuruk. Gue belum pernah merasa seterganggu itu di dalam kehidupan gue. Gue harus akui kalau buat gue pribadi ini cobaan terberat gue. Iya, the lowest point, ujar Bams. Gue belum pernah kayak satu rangkaian waktu gitu kejadiannya bertubi-tubi banget. Kini perlahan bangkit pasca cerai, Bams mulai menata dan mencoba menjalani kehidupannya saat ini. Ia yang sempat meninggalkan bisnis begitu saja juga kembali menyibukkan diri dengan bekerja dan tak mau berlarut dalam keterpurukan. Well, sekarang gue udah bisa tertawa sedikit, perlahan bisa ditertawakan karena udah jadi pengalaman kan. Kemarin kan kayak kusut, perlahan bisa jadi cerita, kata Bams. Gue kira kemarin bakal benar-benar lost karena benar-benar gue merasa gila, yang namanya di dunia ini gak ada lagi artinya, sambungnya. Kayak uang, semuanya gue gak peduli. Bisnis gue gak peduli. Gue minta izin sama semua partner bisnis gue. Bro, gue gak ikutan dulu ya. Musisi Bambang Reguna Bukit alias Bams Samson akhirnya resmi sandang status duda sejak Rabu 13 Oktober 2021 kemarin. Begitu juga dengan Mika Vitawijaya resmi menyandang status janda. Sebelumnya Bams digugat cerai sang istri Mika Vitawijaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada April 2021 lalu. Gugatan cerai yang dilayangkan Mika Vitawijaya akhirnya dikabulkan
oleh majelis hakim setelah melewati beberapa kali rangkaian persidangan terhitung sejak April. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.